Jadi sedikit saya mau bercerita. Ini sudah pernah saya ceritakan, tapi mungkin para hadirin belum ada yang mendengar, bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau ini dikaruniai banyak sekali mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dikaruniai mukjizat. Di antara mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah mampu menghidupkan orang mati dan juga mampu menyembuhkan orang yang sakit penyakit buta, mampu disembuhkan. Pada satu kesempatan ada orang dari kaumnya yang ingin berguru kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dia berkata, "Ya bana Maryam, wahai putranya Maryam, ya ruhallah, wahai rohnya Allah, saya ingin berguru kepada Anda. Saya ingin berguru kepada Tuhan." Apa jawabannya Nabi Isa? "Wahai fulan, kamu tidak akan mampu kalau kamu ingin berguru kepadaku." Tapi dia ini memaksakan kehendak untuk berguru kepada Nabi Isa. Katanya Nabi Isa, "Kamu tidak akan pernah kuat, kamu tidak akan pernah mampu jika kamu ingin berguru kepadaku." Berulang kali dia ingin menyampaikan bahwa dia adalah orang yang ingin kekeh berguru kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Isa mengiyakan, "Iya, kalau memang kamu mau berguru kepadaku, maka aku akan terima. Akan tetapi kamu syaratnya harus mampu mengikuti apa yang aku perintahkan." Maka jawabannya murid tadi, "Kalau Anda ingin atau ridho bahwa Anda menjadi salah satu guruku, maka aku akan mengikuti semua perintah Anda. Maka aku ridho ingin mengikuti apa yang Anda perintahkan kepadaku." Maka satu kesempatan dibawalah. Murid tadi dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa berkata seperti ini, "Ayo kita jalan." Karena Nabi Isa ini suka rihlah, suka berjalan. Nah, beliau menerima murid tadi, diterima oleh Nabi Isa. Jadi singkat cerita, beliau mengajak berjalan rehlah. Maka saat berjalan itu beliau ditawari oleh Nabi Isa, "Ayo kita melakukan perjalanan ini, saya bawakan kamu bekal." Dengan bekal ada 3 roti. Yang pertama dibawa sama Nabi Isa 3 roti. Di antara 3 roti itu diberikanlah oleh Nabi Isa, dibilang sama Nabi Isa, "Wahai muridku, bahwa roti yang pertama ini adalah milikku, dan roti yang kedua adalah milikmu. Roti yang ketiga ini nanti kita bagi 2. Kalau saat kita butuh, kita lapar, kita bagi 2. Maka beliau berjalan membawa bekal 3 roti. Maka saat beliau berteduh, ada di sebuah tempat yang sangat rindang sekali. Beliau berteduh, ditinggal oleh Nabi Isa sebentar. Kemudian Nabi Isa kembali lagi ke tempat tadi. Apa yang terjadi? Melihat roti yang dibawa oleh murid tadi dengan 3 roti, ternyata tinggal 2. Saat tinggal 2, ditanya sama Nabi Isa, "Wahai muridku, kemana roti satunya ini kok tinggal 2? Ini muridnya bilang, "Saya tidak tahu, wahai Nabi Isa. Dari tadi saya lihat roti ini cuma ada 2. Saya tidak tahu sama sekali." "Oh ya sudah, kalau memang kamu tidak tahu." Akhirnya sama Nabi Isa alaihi salatu wassalam ditunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Di antara mukjizatnya adalah ketika beliau jalan lewat di suatu sungai, di sebuah sungai. Ada sungai yang sangat besar sekali. Murid tadi diajak lewat di atas sungai. Dan mampu lewat di atas sungai tidak basah, bahkan sampai kepada penyeberangan. Maka sesaatnya sampai di sana, dibilang sama murid tadi, "Wahai muridku, tidakkah engkau melihat bahwa ini adalah mukjizat dari Allah, kita bisa lewat di atas sungai?" Murid itu tadi menjawab, "Wahai Nabi Isa, saya melihat bahwa ini adalah sebuah mukjizat." Kalau kau yakin ini mukjizat, aku mau tanya, siapa yang makan roti aku tadi itu? Dia menjawab, "Saya tak tahu. Aku tak tahu Nabi Isa." Ngeyel dia. Ini orang kalau tidak punya hidayah, tidak bisa masuk. Walaupun ditunjukkan mukjizat seperti apapun, kehebatan kita punya guru, ditampilkan di hadapan sampean kita punya guru, bisa sakti lah bahasanya, pecah sampai 40. Kalau memang hidayah tidak masuk, ya tidak kira percaya. Ini salah satunya dari hikmah cerita ini. Kemudian dibawa lagi sama Nabi Isa. Terus beliau melewati perjalanan sampai di kuburan. Kira-kira kuburan di sini inilah. Ini kan ada kuburan. Seperti itulah kira-kira. Maka kuburan tadi ditepuk tanahnya oleh Nabi Isa, semuanya bangun. Karena termasuk mukjizat Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Maka semua ketika bangun, orang-orang yang ada di dalam kuburan tadi, Nabi Isa bilang, "Wahai muridku, tidakkah engkau melihat ini adalah mukjizat dari Allah?" Beliau menjawab, "Iya guru, ini adalah mukjizat dari Allah." Nah, kalau kau yakin ini mukjizat, aku nanya kau, siapa yang ngambil roti aku tadi? Tetap menjawab dengan kekehnya, dia bilang, "Aku tak tahu. Aku tak ada ngambil rotinya sampean."
Masih tak mau ngaku, padahal sudah 2 mukjizat dikeluarkan oleh Nabi Isa. Masih kurang yakin kalau gurunya ini adalah sakti. Masih kurang yakin kalau gurunya ini adalah peratu di hadapan Allah. Kemudian terus Nabi Isa ingin membuktikan bahwa beliau ini adalah kekasihnya Allah. Kemudian lewat sampai bertemu dengan orang yang buta. Kemudian sama Nabi Isa disembuhkan, hanya diusap wajahnya, kemudian disembuhkan, ditiup oleh Nabi Isa, kembali melihat lagi. Maka saat itu ditanya oleh Nabi Isa, wahai muridku, tidakkah kamu melihat bahwa ini adalah mukjizat dari Allah? Dia yakin, iya guru, ini adalah mukjizat dari Allah. Nah kalau betul mukjizat kau yakin, sekarang aku mau tanya, siapa yang ngambil roti tadi itu? Tetap, jawabannya bisa kita cerna, tetap kekeh dengan pertanyaannya. Dengan jawaban yang pertama, yakni saya tidak tahu dan saya tidak mengambil roti sampean wahai guruku. Hingga akhirnya beliau terus berjalan sampai di sebuah lapangan, ada sebuah gundukan yang cukup besar. Kemudian ditunjuk oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, gundukan tadi menjadi sebongkah emas. Saat menjadi sebongkah emas ketika ditunjuk oleh Nabi Isa, maka murid tadi dipanggil sama Nabi Isa, "Ini sini, ini mukjizat dari Allah ini. Ini mukjizat dari Allah, tanah bisa berubah jadi emas. Nah sekarang emas ini nak aku bagi 3. 1 buat kau, 1 buat aku. Nah satunya lagi untuk orang." Ditanya, untuk siapa wahai guruku? Untuk orang yang makan roti aku, kata dia. Spontan murid tadi bilang, yang makan roti sampean saya guru. Ini kan luar biasa memang. Ini kalau orang masih belajar, ini para hadirin sekalian, orang kalau belajar masih nak nengok dunia, sakit, capek, lesot, dan endingnya nanti pasti tidak enak. Endingnya apa? Matinya su'ul khotimah. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Orang kalau niatnya belajar dari rumahnya, ikhlas karena Allah, yaltamisu fihi ilman. Engkau ngaji lakar nyari ilmu Allah. Tak niat selain. Apa efeknya dari Allah Subhanahu wa taala? Akibatnya adalah sahalahullahu thariqan ilal jannah. Dimudahkan jalannya menuju surga. Kalau niatnya lain, ndak jujur, ndak ikhlas karena Allah, sakti kayak apapun gurunya, dia tidak akan tetap mau menerima hidayah Allah, tidak akan pernah turun. Bahkan kalau orang belajarnya karena ingin mencari dunia, maka endingnya seperti cerita ini. Bagaimana endingnya? Nah, katanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, oh berarti kau ini nak belajar ingin mencari dunia. Kata Nabi Isa, kalau begitu kamu tidak cocok jadi murid saya. Hadza firaqu baini wa bainak. Sekarang saya pisah dari kau. Kamu, aku. Ya sudah, ditinggal oleh Nabi Isa. Ini sebuah sebuah sesuatu yang tidak mengenakkan, ditinggal guru dalam kondisi yang tidak baik. Nah, kemudian orang tadi tidak mikir, dengan gundukan yang sangat besar, tanah yang menjadi emas, ini bagaimana cara bawanya? Ini tidak mikir, bukan na'udzubillah. Tidak mikir sama sekali. Hingga akhirnya beliau ini dipikul, tidak mampu, diseret, tak kuat, dibawa, tak bisa. Akhirnya mutar-mutar di situ, mikir dia. Sembari dia itu berpikir bagaimana cara membawa gundukan emas tadi, datang 3 orang berkuda yang dilihat membawa barang-barang yang sangat berbahaya, di antaranya pedang dan sebagainya. Kemudian dia menduga ini adalah begal. Ternyata benar. Dari kejauhan dilihat 3 pemuda tadi mendatangi orang yang punya emas tadi dan dibegal. Apa yang terjadi saat dibegal, dirampok? Yang punya emas ini, muridnya Nabi Isa ini dibunuh. Ini mati min su'il khatimah. Nah kemudian emas tadi ini kan sifatnya duniawi. Ini sama si begal ini dikuasai sudah. Nah, dia bilang, ini emas sudah punya kita dah nih. Nah, udah dibunuh sama kita. Nah, emasnya kita bagi 3. Yang satu punya ente, yang satu punya saya, yang satu punya kau, kata dia. Udah dibagi 3. Nah, setelah dibagi 3, sudah selesai dibagi, ini 2 orang berpikir, bagaimana caranya emas tadi dibagi 2 saja, tidak usah dibagi 3. Ngapa kalau dibagi 3? Dibagi 3 sedikit, kalau dibagi 2 kan agak banyak. Ini kong kali kong ini. Kong kali kong, bagi 2 aja lah, kata dia kan. Cuman kalau dibagi 2, yang satu tuh kasih apa? Kita bunuh dia. Padahal kawan sejati nih, ini gara-gara dunia. Kalau udah kena dunia, kawan pun jadilah lawan, jadi musuh. Ini gara-gara dunia. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun.
Dunia ini hanya buat kita capek aja. Maka minta sama Allah, ya dunia ghurri ghairi. Tipulah orang lain, jangan tipu aku. Maka akhirnya ketika dua orang tadi sepakat ingin membunuh satu orang ini, gimana caranya? Dia buat kesepakatan berdua ini. Gini aja, kita umpan dia. Nah, sebelum kita nak rembuk, ada dia ini tak enak, kita suruh dia keluar dulu. Suruh gimana? Kita nih lapar. Yuk kita suruh dia beli nasi. Akhirnya suruh, cari makanan lah kau, kata dia. Biar aku jaga emas. Kalau kau yang jaga emas sendiri, nanti kau kena begal, habis emas kita. Kalau aku berdua yang jaga, aman. Oh iyalah. Akhirnya keluar satu orang mencari makanan. Maka saat mencari ini setan datang. Ketika setan datang membisikkan, udah emas tuh jangan dibagi 3, ambil kau seorangnya. Kata setan, ini ngaco nih setan. Akhirnya mikir di situ, gimana caranya membagi 3. Setan ngasih bisikan, kau kan beli nasinya lah kasih racun gitu dia. Akhirnya nasinya dikasih racun, dia pulang bawa nasi. Dia bawa nasi, di sini sudah siap mau membunuh satu orang tadi. Maka ketika sampai ini sudah disiapkan segala sesuatunya untuk membunuh satu orang tadi, maka satu orang tadi dibunuh ternyata. Dibunuh, terjadi pembunuhan. Nih teriak, senang luar biasa. Akhirnya kita emas nih bagi dua. Udah, punya kau separuh, punya aku separuh. Nah, sebelum kita nak mikirkan nak bagi 2, nak seterusnya ini udahlah kita makan dulu dah. Ini tak sadar, tak tahu apa yang terjadi ketika dia makan nasi. Ya sama-sama mati. 4 orang ada di satu tempat memikirkan dunia, semuanya mati. Lebih kere tuh jadi sampean. Tak kira bawa tak ke sampean. Terus terang. Lakan etimpa aki bi Allah Subhanahu wa taala dunia itu kepada orang yang memang dunia tadi ingin mencelakakan orang tersebut. Cek saking tak meker ke dunia, cek saking semuanya ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan selamat. Yang membuat kita celaka siapa? Ya yang pertama karena kita hubbud dunia, kita cinta kepada dunia. Yang kedua, kita punya sambungan kepada guru, yang kemudian dengan hubungan baik kepada guru ini menjadi rusak. Dengan ceritanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini kita semua punya guru ternyata. Tidak hanya Sukorejo Situbondo, sampean punya guru, yang punya guru di Malang, yang punya guru Asa atau Hirin, yang punya guru yang lain. Semuanya sambungannya harus baik kepada gurunya. Kenapa? Kalau udah jelek sambungannya kepada gurunya, sama cerita ini yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pernah bilang seperti ini, kalau orang punya guru, hati-hati dengan gurunya. Gimana hati-hati dengan gurunya? Jaga tengganas, cek sampai gurunya bisa sakit ate.